Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli. Wa kafa billahi syahida wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa ba'du, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal hadyi hadyi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ayyuhal ikhwah, azza wa ta'ala, di majelis taklim kita sore hari ini insyaallah kita lanjutkan mengkaji ayat-ayat bersama tafsirnya dari surah Al-Baqarah. Dua ayat insyaallah yang ke-40 dan 41 dari kitab Tafsir Ibnu Katsir oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Dua ayat kita kaji insyaallah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya bani Israil adhkuru ni'matiyallati an'amtu 'alaikum wa aufu bi ahdi ufi bi ahdikum wa iyaya farhabun wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum wa la takunu awwala kafirin bih wa la tashtaru bi ayati samanan qalila wa iyaya fattaqun. Ya bani Israil, wahai anak turun Israil. Nabi Yakub yang dimaksud. Itu bahasa Ibrani. Bahasa Arabnya Isra itu Abdun, Il itu Allah, Israel berarti bahasa Arabnya Abdullah. Nabi Yakub dapat kunyahnya dengan Israil. Panggilannya Israil. Seorang hamba yang soleh, cucu dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Kalau ada kesamaan, Yahudi di Palestina juga terkenal dengan nama Israel atau Israel. Jadi Israelnya Yahudi di Palestina tidak sama dengan Israelnya Nabi Yakub. Apakah sama nama mesti sama kenyataan? Tidak. Berapa banyak orang namanya Abdullah, sitok betul-betul jadi hamba yang baik, sitok malah jadi musuh Allah, ya kan? Tokoh munafik di Madinah sinten Dedengkote. Ini Abdullah namanya, Abdullah bin Ubay bin Salul. Namanya juga Abdullah. Bapak anak namanya sama. Ternyata bertolak belakang. Untuk selamatnya Yahudi panggil saja dengan Yahudi, nggak usah menyebut dengan kata Israel. Dikenal dengan nama Israel, supaya nanti nggak kabur ketika kita membaca Al-Quran.
Allah memanggil untuk mendapatkan perintah udkuru, supaya kalian mengingat nikmati, nikmatku, allati yang an'amtu, saya curahkan nikmat itu alaikum, kepada kalian. Nikmat yang dimaksud dengan diutusnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, disuruh mengingat mananya supaya mereka masuk Islam. Karena apa? Karena sudah ada janji yang ada di dalam kitab Taurat. Nanti bila ada nabi yang menyusul, maka terimalah. Assalamualaikum. Pesan Allah Ta'ala, wa aufu, dan penuhilah bi ahdi, dengan janjiku, di mana saya punya janji kepada kamu, kamu terikat dengan janji untuk iman kepada nabi yang diutus nanti, Nabi Isa, berikutnya Nabi Muhammad SAW. Penuhilah janji itu. Ofi, akan ku penuhi biahdikum, dengan janji kepada kamu, yaitu akan masuk surga kepada orang yang beriman. Wa iya ya, dan kepada kami farhabun, maka supaya kamu takut, bab kalau kamu tidak memenuhi nanti ancamannya neraka. Wa aminu, dan supaya kalian mengimani, bima, dengan wahyu yang anzaltu, saya turunkan, itulah Al-Quran. Musaddiqan lima ma'akum, membenarkan terhadap apa yang ada pada kamu, yaitu Tauratmu, dikokohkan dengan Injil, dikokoh dengan dan Al-Quran. Itu satu rangkaian, sama-sama ya Allah menurunkan. Kemudian sensornya berada pada Al-Quran, karena sebagai muhaimin, standar hukum. Ibaratnya orang itu pergi naik kendaraan dari rumah ke terminal, diantarkan sepeda motor atau becak, lalu mencari angkutan, diantarkan ke pusat bis jarak jauh, lalu naik bis jarak jauh. Ini kira-kira diantarkan sepeda motor sampai di terminal, turun ganti kendaraan, atau tetap naik sepeda motornya ikut pulang? Terus nanti saya ikut pulang ya rasito lungo, gitu kan? Berarti diantarkan oleh Nabi Musa, ketika datang Nabi Isa ikut Nabi Isa, datang Nabi kita ikut Nabi kita, kan pindah-pindah menghantarkan, begitu loh tugas Nabi satu dengan yang lain. Ketika umat Nabi Musa telah datang Nabi Isa enggak mengikuti, berarti Nabi Musa mundur, dia ya melu mundur, sementara masanya sudah habis. Kan sudah habis masanya, sudah enggak diterima. Makanya mengaku beragama Yahudi, ketika datang Nabi Isa kok enggak ikut, berarti agamanya sudah kadaluwarsa. Makanya kita tidak ikut syariat Nabi dulu, kisah ya kisah, tapi prakteknya ikut pada Nabi yang terakhir, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu makna Al-Quran itu membenarkan terhadap apa yang bersama kamu. Wala takunu, dan janganlah kalian menjadi awala kafirin bih, pertama orang yang kufur dengannya. Bila kamu nanti kufur, nanti akan gagal berikutnya, lalu gagal berikutnya lagi, diantarkan mestinya turun ganti kendaraan, ternyata nggak mau ganti kendaraan, kemudian pulang, kan gagal lagi, kan nggak sampai tujuan, gitu kan. Wala tashtaru, dan janganlah kalian menukar bi ayati, dengan ayat-ayatku, samanan qalila, dengan harga yang sedikit. Artinya kamu lebih mengedepankan akal hawa nafsumu sehingga kamu tinggalkan wahyu. Itu namanya menukar dengan harga yang sedikit, mengejar dunia meninggalkan akhirat. Sementara dunia ditinggalkan, akhirat nggak punya bekal, oh kan neraka kan resikonya.
Wa iya ya fatakun, maka kepadakulah supaya kalian bertakwa, jaga diri jangan sampai terkena murka. Maka carilah ilmu syar'i. Bila sudah tahu dengan pemahaman yang benar, jalan surga kerjakan dengan penuh harap, jalan neraka tinggalkan dengan penuh waspada. Insyaallah kita membaca sebagian dari tafsirannya yang agak panjang, nggak kita baca semuanya. Kita baca yang berkait dan diringkes, sudah ringkes, diringkes lagi. Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala menjelaskan, ya'muru ta'ala bi bani Israila bitukhuli fil Islam. Allah Ta'ala memerintahkan kepada anak turun Nabi Yakub untuk masuk ke dalam Islam, yaitu yang dibawa Nabi Muhammad SAW di Madinah. Mereka sangat banyak, mereka telah membaca kitab, telah ngerti Nabi yang diutus. Ketika datang mereka sudah tahu itu nabinya, buktinya mereka sudah ngecek. Saya akan tanya kepadamu 3 hal, gak beda yang bisa jawab kecuali Nabi. Apa pertama kali? Makanan penduduk surga. Apa yang dikonsumsi pertama kali penduduk surga? Kenapa kadang anak serupa dengan bapak, ibu, atau paman, bibi, dan semisal? Berikutnya tentang roh. Apa jawab Nabi SAW? Baru saja Jibril turun memberikan jawaban. Karena mereka tuh paham. Akhirnya mereka bikin siasat, oh Jibril pomo sing nurunkan Mikael tak tompo, Jibril itu musuh kami, gak aku nompo. Molet kan? Itu betul-betul mereka tuh tahu, tapi mengingkari. Ya'rifuna kama ya'rifuna abna'ahum, kenal pada nabi kita bagaikan orang tua kenal kepada anaknya. Mereka kalau begitu betul-betul orang yang mengingkari. Nah gitulah cara mereka menolak untuk ikut pada Nabi kita SAW. Akhirnya dengan kondisi kayak begitu sampai mati kok nggak masuk Islam, dijamin pasti masuk neraka. Sebagaimana hadis ada di Sahih Muslim, waladhi nafsi biyadi laisa ahadun minadil ummah yahudiyun wala nasraniyun ya'lamu bi risalati walam yu'min bima ursiltu bi hatta yamut illa kan min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, enggak ada satupun dari umat ini, entah Yahudi maupun Nasara, tahu saya diutus, telah tegak hujah dakwah, dia tidak masuk Islam sampai mati begitu, kecuali dia pasti masuk neraka. Wa mutaba'atu Muhammadin alaihi minallahi afdalu assalam, dan supaya mengikuti, wa mutaba'ati Muhammadin, mengikuti kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, masuklah Islam, ikuti Nabi yang terakhir itu. Wa muhayyijan, sekaligus mendorong, membangkitkan, menyemangati lahum kepada mereka, bi zikri abim, dengan disebut leluhur mereka Israel. Kamu kan anaknya Israel, bapakmu itu kan orang yang bertauhid, kan berpesan supaya masuk Islam, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Apa enggak iling awakmu ki pesane wong tuamu, leluhurmu, pendahulumu, nenek moyangmu. Sekarang yang dimaksud telah tiba, ayo masuk. Siapa Israel? Wahwa Nabiullah Yakub alaihissalam, itulah Nabi Allah, namanya Nabi Yakub alaihissalam. Wa takdiruhu, kalau dibikin sebuah bahasa yang mudah diringkes, ya bani al-abdi as-soleh, anak turunnya seorang hamba yang soleh, al-muti, yang taklillah, kunu misla abikum, supaya kamu semisal bapakmu, fi mutabatil hak, di dalam mengikuti yang hak. Ketika sudah hak tiba, supaya langsung bersikap sami'na wa'a to'na, jangan molat-molat seperti itu gaya nyatanya, tapi tujuannya untuk lari, ujung-ujungnya tidak mau menerima. Kamu jangan seperti itu.
Nah, untuk paragraf pertama kita cukupkan bacanya sampai di situ. Masuk pada paragraf kedua. Udkuru nikmati allati an'amtu alaikum, supaya kalian mengingat nikmatku yang ku curahkan kepada kalian. Apa makna dari ayat ini? Kalau Mujahid, yang dimaksud dengan nikmatullah allati an'ama biha, Allah berikan nikmat dengannya alaihim, nikmat Allah kepada mereka, fima sumia wa mima siwa dhalik an fajjara lahum al hajar. Di antara nikmat yang Allah berikan kepada mereka dengan Allah pancarkan batu ketika mereka berada di gurun Tih menempuh perjalanan ke Palestina setelah selamat dari kejaran Fir'aun ditenggelamkan, mereka ke negeri kampung halaman mereka sendiri yang di Mesir, diperbudak oleh Fir'aun, negeri aslinya di Syam sana. Itu sepanjang perjalanan mendapatkan nikmat yang sangat banyak. Apa itu nikmat Allah yang diberikan kepada mereka? Mendung, kemanapun mereka pergi nggak tersengat sengatan matahari. Berikutnya ada manna salwa. Al-manna itu barang yang nemplek kayak embun, ketika sudah mengering dikelontoki kayak gayopak nopo. Nanti gayopak mboten dikelontoki ngoten niki. Dipletrek wonten dhuwur godhong. Itu seperti madu. As-salwa itu burung kayak gemak, puyuh, lemu-lemu, kutuk, jinak, mudah ditangkap. Untuk airnya, batu dipukul memancar. Enak mboten? Dimanja mereka. Wa anzala alaihim al-manna was-salwa, Allah juga turunkan al-manna as-salwa wa najahum min ubudiyati ali Fir'aun, dan mereka diselamatkan jadi budaknya keluarga Fir'aun. Itu nikmat Allah yang disuruhkan kepada kalian, maka syukurlah kepada Allah. Sekarang telah muncul nabi yang ada, maka imanilah, kamu jangan menolak. Qala Abu Aliyah, nikmatuhu anja'ala minhum al-anbiya wa rusul wa anzala alaihim al-kutub, termasuk nikmat Allah kepada mereka dengan dijadikan dari mereka nabi-nabi, rasul-rasul, dan banyak kitab. Nah, termasuk Nabi Muhammad SAW dan adanya Al-Quran, maka terimalah. Itu perintah Allah kepada mereka, ingatlah nikmatku, bentuknya seperti itu. Bukan ingat mek diling-iling tok, tetapi merasa besar, wajib bersyukur. Cara bersyukurnya dengan cara taat. Berikutnya kita masuk pada paragraf yang ketiga. Nikmat Allah yang disebutkan di sini banyak, itu diantaranya. Berkata Abu Aliyah tentang firman Allah Ta'ala, wa aufu bi ahdi, penuhilah ikatan janjimu kepadaku. Ahduhu ila ibadihi dinul Islam wa ayyatabi'uhu, ikatan janji bentuknya agama Islam yang supaya mereka itu ikut, sebagaimana di Al-Baqarah 132 pesan Nabi Ibrahim dan juga Nabi Yakub sama, wala tamutunna illa wa antum muslimun, jangan sampai kamu mati kecuali kamu sebagai orang yang beragama Islam, ahli tauhid. Nabinya Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa qul adhhak ufi bi ahdikum, nanti akan penuhi janjiku kepadamu. Bila kamu bisa memenuhi, nanti imbalannya apa tak beresi nanti, yaitu ardu ankum wa udkhilukum al jannah, saya ridho kepada kalian dan kalian nanti akan saya masukkan ke dalam surga. Kalau punya dosa diampuni, kalau kurang nanti akan dilimpahkan, dilipat gandakan. Rahmat Allah itu luas, dan orang masuk surga itu semata karena rahmat Allah, fadilah, ampunan Allah.
dijadikan pewaris. Makanya ketika terpenuhi syaratnya nanti akan dijadikan pewaris, kurang ditambahi. Ngamal pun mandiri nopo jek kurang perlu ditambahi. Belum ada orang yang beramal lalu mandiri, belum ada. Yang ada apabila sudah terpenuhi kriteria, bila kurang ditambahi. Pesan Nabi SAW, laisa ahadun min hadil ummah yahudiyun wala nasraniyun ya'lamu bi risalati walam yu'min bima ursiltu bihi illa kana min ashabin nar. Demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidak ada satupun dari umat ini yang semata hanya amalnya sudah cukup masuk surga, belum ada. Mereka tanya, wa man tadi Rasulullah, kau juga belum? Jawabnya, wa mana? Aku juga belum. Semata saya beramal. Nabi kita jadi nabi berapa tahun? 23, 40 diutus, 63 meninggal, 23 tahun. Apakah amal Nabi selama 23 tahun sudah cukup masuk surga? Jawab, belum. Ditanya, engkau juga belum? Ya, sama, belum. Kecuali illa ayat al-ghamadani, Allah berkenan mencurahkan kepadaku dengan rahmatnya atau nikmatnya atau ampunannya, baru nanti akan cukup. Itu janji Allah kepada mereka apabila mau beriman pada Nabi yang terakhir, masuk Islam, menerima Al-Quran. Setelah kamu naik kendaraan sing jenenge Yahudi, lalu pindah kendaraan sing jenenge Nasoro, mungkin begitu nggih, jeneng bising kira-kira nggih. Sekarang pindah kendaraan sing dapat Nabi terakhir, bisnis ini bis napa kira-kira? Andai kan dijenengi ngono kuwi. Nah, senada dengan itu, makanya sudah diantarkan sampai kepada terminal, turun ganti kendaraan baru, sampai terminal turun ganti kendaraan baru. Bersama Nabi Musa selesai, datang Nabi Isa, ikuti. Ketika sudah selesai Nabi kita datang, ikuti. Nah, begitu kudu nih. Harusnya seperti itu. Nanti apabila kamu mau, nanti akan dimasukkan ke dalam surga. Bila kamu punya kekurangan, akan ditambahi. Wa iya ya farhabun, kepadaku supaya kalian punya rasa takut, fakhshauni, takutlah kepada saya. Jangan takut kepada setan, karena setan juga akan dihisab. Jangan takut kepada penguasa, karena penguasa juga akan dihisab. Biasanya tiang badhe mlebu Islam niku ana sing ngedang-ngedangi mboten? Tukang sihire Fir'aun ketika sudah sadar lewat atraksi tampar-tampar, mereka dilemparkan, dirubah dengan sihir jadi ular. Ketika tongkatnya Nabi Musa sudah dilemparkan, kan melahap habis. Mereka sadar apa yang di Nabi Musa itu bukan sihir, tapi betul-betul wahyu. Mereka langsung beriman. Begitu tahu mereka beriman, Fir'aun muring-muring mboten? A'amantum qabla an adzana lakum, jadi awakmu disii iman sadurunge tak idzinake ya. Kalau begitu kalian akan saya potong silang tangan kakimu dan saya pantek nek tiang salib. Berat enggak dipotong tangan kaki? Gara-gara Islam, padahal terus dipantek nek tiang salib. Urip-uripan. Sak mati nih, berat mboten? Kita pernah dapat ujian seperti itu? Orang-orang di awal Islam di zaman Nabi SAW kan juga sama kan kasusnya. Nasib Bilal bagaimana? Ammar, Yasir, Sumayyah, Obab bin Arad, Suhaib Ar-Rumi, sampai Umar bin Khattab, Abu Bakar, Nabi kita, berat sekali. Dan kita belum pernah yang mendapatkan yang seperti itu. Makanya jangan takut kepada mereka. Kalau kita di masyarakat sekitar sini, apa yang ngaji teng mriki rada minggrang-minggring niku ora sing ngedang-ngedangi napa? Lek ra gelem modele kene ora usah nek masjidku. Lek nek masjidku menengae. Salat-salato, ora usah ngomong-ngomong.
Diumprengi ngoten nggih kira-kira nggih. Ya paling mek ngono tok mek diumprengi tok. Ora nganti dinapak-napakne. Nggih mboten. Kan enggak seberapa kan. Dan itu termasuk kecil. Makanya kita tuh kalau diureki kuping oleh mereka kayak begitu, untuk menghibur susah kita kembalikan wong dhisik kuwi luar biasa derita yang mereka rasakan. Apa yang kurasakan belum seberapa. Nanti akan mendorong kita untuk sabar. Makanya kita kudu siap ngene iki tak tandangi nggih golek sangu mati. Sing apik ya golek sangu mati, lek rapi sangune apa? Sing rapi wae ngengkel. Kenapa? Punya tanda kebaikan kok enggak semangat? Kan begitu kan kudune. Paling umur kita ya sekitar swidak tahun 70 tahun. Jenengan ngersakne umur 110 tahun nggih. Nggih lek panggah nom panggah siat ngono kira-kira nggih. Ya sapa 110 tahun pangkat nom pangkat sehat ya apa enek. Wa man nu'amirhu nunakishu fil khalqi afala yaqilun. Sapa sing didawakne umure dikurang-kurangi. Lek mboten percaya jenengan saiki ngilu, jenengan foto dipadakne karo fotone umur 20 tahun. Ganteng pundi? Podo-podo walawayah senyum ringis dipoto. Senyume 20 karo senyume saiki. Terus pundi rupane senyume saiki? Karo fotone saiki iso girap-girap. Untukku karek loro taladil, dipoto malah ngedeni. Jadi swidak 70 wae ngono kok 110 dadi opo? Makanya kita nggak usah merasa di dunia itu panjang, maka segera beramal. Anggaplah ocehan mereka itu ya sesuatu yang nggak usah dirungokni. Sebagaimana ungkapan menyebutkan, biarlah anjing menggonggong. Yang jelas kafilah tetap berlalu. Ini perintah. Wa iyaya farhabun. Yaitu faksanu takut kepada saya. Ancaman Allah mengerikan dengan neraka. Ancaman manusia itu hanya gertak sambel. Mek unen-unen tok. Andaikan usaha pun juga nggak bisa merubah takdir. Kita belum waktunya mati, mereka ngeruyuk mati, enggak lek mati. Kita juga bukan orang yang kebal. Kenapa? Sudah ada jatah takdir. Ancaman manusia itu sebatas gertak sambal, bukan perubah takdir. Makanya nggak usah takut kepada manusia. Waqala Ibnu Abbas, makna fa iyaya farhabun, kepadaku supaya kamu takut, yaitu an unzila bikum ma anzaltu bimang kana qablakum min abaikum minan naqamat, bahwa akan unzila bikum ku turun kepada kamu ma anzaltu apa yang pernah kuturunkan bimang kana qablakum pada orang sebelum kamu min abaikum dari pendahulumu minan naqamat dari berbagai macam siksa. Siksa yang ditimpakan kepada orang dulu mengerikan boten. Umatnya Nabi Nuh dinamak nih, dilep-lep nih. Umatnya Nabi Nuh dinapak nih, diangkat tinggi-tinggi terus diwalik, diudane watu. Umatnya Nabi Hud dinapak nih, kiri mengan kencang, wonge dawur begitu ceblok sirai nunjek gulune tugel. Umatnya Nabi Soleh dinapak nih, lumpuk mendung wonten ngesore dikira banyu jebule bledek. Fir'aun dinapakne tenggelamkan di laut, Korun ditenggelamkan di bumi. Ngeri ngoten. Ya makanya takutlah kepada siksa seperti itu. Dan itu tidak terjadi pada orang tempo dulu, sekarang pun juga bisa. Allah mengatakan walil kafirina amsa luha, wong kafir bila nggak tobat nanti nasibnya juga sama semisal. Alati yang qad araftum, kalian telah tahu minal maskhi wa ghairi, orang tempo dulu ada yang dirubah dadi kethek, yang dikatakan kunu qiradatan khasiin, jadilah kalian kethek-kethek yang hina. Lah omong ngengkel nantang pengen dadi kethek ngono ya.
Nah begitu, itu peringatan Allah yang disampaikan kepada mereka supaya mereka beriman pada Allah Ta'ala. Berikutnya pada paragraf itu baris kedua dari bawah. Paragraf ini nggak kita baca semuanya. Sekarang kita baca di paragraf ini dua baris dari bawah tentang ayat wa aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Imanilah kepada apa yang saya turunkan, di mana hal itu membenarkan kepada apa yang ada pada kamu. Yaqul ya ma'syara ahlil kitab, wahai sekalian orang yang diberi kitab, aminu bima anzaltu musaddiqal lima ma'akum. Imanilah kepada apa yang kuturunkan, di mana dia itu membenarkan isi kitabmu. Yaqul dijelaskan di situ li'annahum yajiduna Muhammadan, mereka menjumpai sifat Nabi Muhammad SAW maktuban indam fit Taurat wal Injil, telah tertulis di sisi mereka. Di Taurat sudah cerita Nabi kita, di Injil juga sudah cerita Nabi kita. Bahkan Nabi Ibrahim pun juga mendoakan akan kedatangan Nabi kita. Di surat apa? Doanya Nabi Ibrahim. Ini kajian di Ngadiluh kemarin ada pecah silis yang jawab. Ayo surat apa kemarin? Pak Pasune kelingan niki. Surah Al-Baqarah 129. Ya kan? Apa doa Nabi Ibrahim untuk diutusnya Nabi kita? Rabbana wa ba'as fihim rasulam min anfusihim yatlu alaihim ayatika wa yu'allimul kitab wal hikmah wa yuzakkihim, dan seterusnya. Persisnya nanti bisa dibuka, ada di Al-Baqarah 129. Ya Allah, utuslah di perkampungan ini, itu perkampungan Mekah, sudah dibangunkan Masjidil Haram, yaitu Ka'bah. Nabi Ibrahim sudah punya pelanjut Nabi Ismail, untuk kedepannya dipikir. Kita sami pun nyiapnya apa dereng? Aku soleh mati kira-kira anakku beneh pora yo, pun nyiapnya apa dereng? Aku soleh mati kira-kira diurus secara sunnah apa dislameti kaya umumi, pun kita siapnya apa dereng? Lek anakku beneh kira-kira putuku sok beneh apa ora? Lek putuku beneh buyutku kira-kira beneh apa ndak? Sudah kita siapkan belum? Ya kita siapkan diri kita supaya anak kita mengikuti jejak anak kita pun seperti kita, menyiapkan juga anaknya, sehingga nanti lemintu bermata rantai. Ya ke sana, jangan sampai kebaikan orang tua begitu mati cudel. Napa cudel niku? Serena sambungi, sehingga begitu mati pahala nggak mengalir. Dari kesolehan anaknya ndak, kesolehan putunya ndak. Jangan begitu. Upayakan kita mati anak kita soleh, yang dengan sebab bimbingan kita mati kita nanti ada aliran pahala. Kenapa? Anakku soleh. Dan itu anak nggak usah repot untuk menyusulkan. Aku kurban kagem bapake, biai. Butuh mboten diperinci ngoten niku. Betul usah. Pokok wong tuane soleh, anaknya soleh. Terus apa yang diperbuat salah satu dari rangkaian orang soleh, nanti pahala untuk semuanya. Makanya ketika beleh napa sing dipun onek nih? Bismillah, Allahu Akbar, Allahumma taqabbal minni wa min ahli. Bismillah, Allahu Akbar, ya Allah terimalah korban dariku dan juga dari keluargaku. Siapa? Ya terserah pinten jumlah keluargai. Masing-masing mendapatkan nilai sejumlah yang ia sebutkan tadi. Ini tidak usah keluarga limo belah limo, tidak usah. Satu masing-masing dapat nilai benda tadi. Andaikan 3 juta, ya masing-masing 3 juta. Batun saya nyiapne 3 juta ping 5 pinten 15 juta. Ini kemudahan Islam. Itunya mudah, tetapi sing abot niku napa? Dadi wong tua sing soleh didik anake ben soleh. Nah, kesibukan kita di situ, bukan kesibukan mek golek duit. Walaupun itu perlu, tetapi kuncinya tidak ada di situ.
Itu Nabi kita sudah tertulis ada di dalam kitab Taurat Injil, bahkan Nabi Ibrahim pun juga sudah mendoakan, maka begitu muncul, nah langsung supaya kamu terima. Wala takunu awwala kafirin bih, kalian jangan menjadi orang pertama yang kufur, berarti jangan jadi pelopor kekafiran. Jangan jadi pelopor kekafiran. Kamu kan masih bermata rantai dengan leluhurmu. Terus pun di mata rantainya Nabi Ibrahim dengan istri pertama lahir anak kedua Ishak, turun anak Nabi Ishak namanya Nabi Yakub. Nabi Yakub jadi turun Nabi Yusuf. Terus nabi-nabi ke wadah niki. Akhirnya pun Nabi Musa. Yang dipanggil ini anak turunnya Nabi Musa. Umat yang dipimpin Nabi Musa. Nanti bila Nabi Isa tiba, segera sambut. Kalau Nabi Isa tidak kamu sambut, berarti kamu sebagai pelopor di dalam kekafiran. Sebelum itu kan orang yang selalu bermata rantai. Kudu ini sekarang kamu harus menyontohkan. Dengan kamu terima Nabi Isa, nanti anak turunmu juga akan mengikuti. Bila kamu nanti ketika datang Nabi Isa nggak ikut, berarti kamu pelopor orang yang kafir. Bila orang berikutnya enggak mengikuti Nabi Isa, Nabi Muhammad SAW, kamu kan pelopornya, dosamu biro. Dengan tidak imanmu, anak turunmu juga tidak iman. Berapa nanti dosamu? Kata betul. Banyak. Di sana juga ada keterangan man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan fa alaihi wizruha wa wizru man amila biya min ghairi ayang kosa min wuzur bisyai al kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sapa sing dadi pelopor di dalam kejelekan dapat dosa karena amalnya ditambahi dosane wong sing mengikuti jejak dia tanpa dikurangi. Biasanya ngejek elek niku gampang kathah bolon napa ra enek bolone. Nek kita sami ngajak uang, ayo nek lapangan enek tontonan, ini gampang geruduk napa mboten? Nek jenengan teng masjid, geruduk mboten? Aku ngejak ayo urung kok gembruduk ngeten lagi. Jadi seolah pelopor keburukan itu didorong-dorong oleh setan terasa indah. Makanya itu diancam sangat berat sekali. Dia dapat dosa perbuatannya ditambah orang yang mengikuti jejaknya. Maka dikatakan di sini kamu jangan menjadi orang yang pertama di dalam pelopor kekafiran. Kalau Ibnu Abbas wala takunu awwala kafirin bihi wa indakum fihi minal ilmi ma laisa inda ghairikum. Kamu jangan menjadi orang pertama yang kufur pada Nabi ini, sementara kamu kan punya ilmu, yang ilmu itu nggak ada pada umat yang lain. Bila kamu punya ilmu mempelopori begitu, orang lain mengikuti jejak kamu, dosamu nanti tumpuk-tumpuk. Wala takunu awalaman kafara bi Muhammadin sallallahu ba'da simaikum bi mab'asihi. Kamu jangan jadi orang pertama yang kufur kepada Nabi Muhammad SAW setelah kamu mendengar akan terutusnya Nabi yang dimaksud. Itu tadi makna dari wala takunu awala kafirin bi. Berikutnya tentang tafsiran ayat wala tastaru bi ayati samanan qalila. Apa makna dari ayat itu? Kamu jangan tukar ayat-ayatku dengan harga yang sedikit. Yaitu wala ta'tadu anil iman bi abai wa tasdi ki Rasulillah bidunya wa syahwatiha fa innaha qalilatun faniyatun. Janganlah kalian mencari ganti untuk beriman bi ayati, iman kepada ayat-ayatku dan membenarkan kepada Rasulku. Ayat gak kamu terima, Rasul gak kamu terima, sementara dunia syahwat itu yang kamu kejar, sementara itu adalah sangat kecil dan itu adalah sangat sedikit sekali.
Lalu apa makna lain tentang kamu jangan menukar ayat-ayatku dengan negara yang sedikit? Di sini akan kita baca sebuah hadis di paragraf ini bagian tengah. Wa fi Sunan Abi Dawud. Di paragraf ini baris baring tengah. Radhiyallahu anhu qala bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ta'allama ilman, sapa sing mempelajari ilmu syar'i, mimma yang bagi bihi, mimma yubtaghu bi, apa yang dicari dengannya wajhullah, la yata'lamu illa liyusiba bihi aradun minad dunya, dia tidak mempelajari kecuali untuk ia cari dengannya dari harga dunia, lam yarah raihatal jannah, dia tidak akan mencium bau surga. Kuliah golek ijazah sarjana syariat di tempat belajar perkuliahan fakultas yang syar'i, tujuane ben penak golek penggawean. Berarti ijazah semata damel napa? Golek penggawean. Ijazah ilmu matematika nggih golek penggawean mboten napa-napa. Bapak niku enggak masuk syar'i. Tapi dunianya dimanfaatkan, tapi yang ini syar'i. Mengkaji tentang ilmu tauhid, ilmu sunnah. Tujuannya bukan untuk jadi ahli tauhid, jadi ahli sunnah, tetapi peluang dosen jadi guru tafsir itu cek luas, gajine gede. Makanya golek ijazah semata damel golek penggawean. Sementara dirinya wis gak ngulang, gak berakidah, gak sholat. Sementing iso cerita, iso jelasne kok gajine gede. Itu namanya mempelajari ilmu syar'i semata untuk mencari dunia. Maka itu tidak mencium bau surga. Makanya kita cari ilmu itu untuk bisa bertauhid, menyembah Allah pakai cara Allah, beribadah pakai cara sunnah, dan dibesarkan pahala dengan kita sampaikan kepada orang lain. Dan kita sebagai pegawainya Allah, nggak minta kepada manusia. Nanti pencukupannya insya Allah sendiri akan mencukupi. Dengan caranya tanpa sebab kita, atau Allah jinakkan hati manusia, mereka mau saling tolong menolong ketika mulih digawan-gawan itu karepe kono dewi, terserah. Itu namanya Allah menjinakkan hati mereka, tapi tidak ada transaksi. Aku gelem ngaji ning nggenmu, kalau wayah mulih amplope piro? Amplope cocok aku budal ora cocok golek liyane. Enggak boleh yang kayak begitu. Ngaji ya ngaji. Pegawainya Allah. Allah mencukupi dengan caranya. Rezeki tidak diduga-duga atau dijinakkan hati orang, akhirnya terjadi saling tolong menolong dan sebagainya. Seperti itu, yang jelas Allah yang mencukupi. Jangan minta kepada makhluk, tapi juga jangan menolak kepada saling bantu membantu yang ada di antara makhluk. Itu sikap yang dibenarkan. Tapi apabila aku gelem ngaji ning nggenmu, amplope piro, lek cocok aku budal, ora cocok golek liyane, nah ini enggak diperbolehkan. Nanti dikhawatirkan masuk kepada ancaman menukar ayat-ayat Allah dengan harga yang sedikit. Itu enggak diperbolehkan. Nah, di sini kita akan membaca bagaimana kesimpulan dari ahli ilmu di madhab Syafi'i, di madhab satunya lagi. Fa'ama ta'limul ilmi bi ujratin fa in kana qad ta'ayyana alaihi fala yajuz. Adapun mengajarkan ilmu dengan syarat diberikan upah yang ia tetapkan, lek gelem semen aku budal, maka itu tidak boleh ayakhudha alai ujratan untuk mengambil upah. Wa yajuzu ayyatanawala min baitil mal, tapi itu boleh diambilkan dari kas negara. Ma yakumu bihi halahu wa iyalahu, apa sebatas nyukupi dia dan keluarganya. Sebatas begitu. Lek ra ngaji iso mancing, lek kon ngaji ra iso mancing ya dijoli.
pinten ya sak pantese senada dengan itu, supaya lancar nanti gimana diukur piyambak. Itu orang memperkirakan. Itu boleh. Tapi andaikan orang itu tidak menerima dan mampu mandiri, itu lebih baik. Tapi bila butuh boleh. Makanya pesan Nabi SAW, kamu jangan minta, tapi bila diberi jangan menolak. Bila kamu butuh pemberian orang yang kamu pakai, kamu nggak butuh, bisa kamu sedekahkan. Biasanya tiang duwe gawe, tiang teko padha nggawa gawan, lek nganti dibalekni ngersula mboten kira-kira. Saka kono wis mendapatkan hidangan makanan enak, cik nggawa oleh-oleh, dange dibuka mengke mau gulane 5 kilo mulih balah manggah 5 kilo, amplope dibalekne cik digawani souvenir jajan. Ini kira-kira isin mboten? Artinya orang itu ketika sudah menyiapkan mau bersedekah, ketika diterima kuwi demen begitu loh. Makanya pesan Nabi SAW, ojo gampang jaluk, tapi lek diwehi ora usah nolak. Ojo njaluk tapi lek diwehi ora usah nolak. Butuh ngenen ra butuh ya sedekahno. Ini jalan tengah. Cara yang mudah. Nah begitu. Lek diwehi ditolak, ibaratnya nyodakoi kepada wong sing duwe kan kurang manfaat. Tamponan wae ra butuh kan akeh kan wong sing butuh disodakoi, kan malah dewemen to mereka. Nah senada dengan itu, nek ini butuh kendaraan sing lancar, ini kira-kira panitia ini demen ndi? Ini teko kendaraan lancar karo telat sebabnya kendaraannya mogok. Demen ndi kira-kira? Teko nggen jeteh napa? Gemuk. Tapi lek lancar tekone luweh awal, nah, itu kan resik, menarik. Itu kan luweh bagus kan. Ini hukum yang kita butuh mengetahui. Fa ilam yahsullahu minhu, bila tidak mendapatkan fasilitas dari Baitul Mal, wa qata'ahu at-ta'lim aniktisabin, dan kesibukan mengajar menyebabkan kesempatan kerjanya hilang, bahwa kamalam yata'ayyan alai, dan ketika dia mendapatkan sesuatu itu enggak memasang tarif, maka wa innahu yajuzu ayyakhudha alai, itu boleh. Maka yang punya pemahaman ini adalah Imam Malik, Imam Syafi'i, dan juga Imam Ahmad. Nah, itu maknanya seperti itu. Bahkan terakhir mana dari ayat fa iyaya fatakun, kepadaku supaya kamu takwa, di sini didefinisikan takwa dengan 6 unsur. Taat kepada Allah, pakai cara Allah, mengharapkan rahmat Allah. Ini unsur separuh pertama. Meninggalkan maksiat kepada Allah, pakai cara Allah, takut akan siksa Allah. Kita baca ucapan Talq bin Habib, at-taqwa antakmala bi ta'atillah wa raja' rahmatillah. Takwa adalah kamu mengamalkan ketaatan kepada Allah dan mengharapkan rahmat Allah. Ala nurin minallah, berdasarkan ilmu yang Allah bimbingkan. Berarti taat butuh ilmu dan butuh harapan. Wa antatruka maksiatallah ala nurin minallah wa takhafa iqaballah. Kamu tinggalkan maksiat kepada Allah berdasarkan petunjuknya dan kamu takut akan siksaan Allah. Itu mana dari wa iyaya fatakun. Termasuk juga mana dari fa iyaya fatakun, yaitu annahu ta'ala yatawadahum fima yata'ammadunahum min kitmanil haqqi wa dihari khilafihi. Allah mengancam kepada orang yang bersengaja menyembunyikan yang hak, menampakkan kesebalikannya dan menyelisihinya kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mereka diancam menjadi orang yang amat sangat bahaya. Itu hasil bacaan di dalam tafsir. Berikutnya kita masuk pada rangkuman, mau dicatat disilahkan.
Ada 4 nomor. 1. Yahudi profil ahli kitab yang nyimpang, makanya diwaspadai. Yahudi adalah profil atau sifat ahli kitab yang nyimpang, yang harus diwaspadai. Lek kita sami krungu Yahudi itu harus penuh waspada. Kenapa? Orang yang nyimpang, membunuh nabi-nabi, membunuh para dai, ngotak-ngatik kitab. Kesimpulannya punya ilmu tapi gak diamalkan. Termasuk ulama penyesat. Kayak salam Yahudi, wonten nggih? Banyak. Perempuan jadi khotib Jum'ah misalnya. Sholatnya harus berjarak 1 meteran, padahal perintahnya sawu sufakum wa tarasu rapeto. Laki di depan, perempuan di belakang, disejajarkan. Yang kayak begitu ada? Tukok, enak porang gitu. Kalau ada, itulah contoh yang diwaspadai, jangan terbawa. Muga-muga renek dene enek ya salahe roh ngono. Muga-muga renek dene enek salahe nyapa kok roh ngoten. Yang jelas itulah ujian, banyak penyimpangan kita butuh waspada. Nomor 2, bentuk penyimpangan mereka. 1, tidak masuk Islam. Ini bentuk penyimpangan mereka. 1, tidak masuk Islam. 2, benci pada Islam dan merusaknya. Pertama, tidak masuk Islam. Yang kedua, benci pada Islam dan merusak. Kalau masuk Islam tapi merusak, banyak kan masuk Islam tapi merusak? Contohnya sudah kita sebutkan tadi. Yang ketiga, pelopor kekufuran. Yang ketiga, bentuk penyimpangan ketiga adalah pelopor kekufuran, yaitu 2, membuang ayat atau berpaling ketika diingatkan. Itu bentuk penyimpangan, bentuk pelopor kekafiran ya, bentuk pelopor kekafiran, yaitu membuang ayat atau berpaling ketika diingatkan, atau ngarang hukum dengan syubhat dan bid'ah. Ini termasuk pelopor kekafiran, yaitu dengan ngarang hukum dengan syubhat dan bid'ah. Syubhat yang ada maksudnya penampilan seolah agama tapi bukan. Dibikin argumen dengan pemikiran filsafat, itu namanya syubhat. Nggak tahu koyok bener, tapi itu sebenarnya itu adalah salah dan berbagai macam bid'ah. Amalan atas nama agama tapi tidak ada dalil. Itu bentuk penyimpangan Yahudi yang diwaspadai. Di masyarakat kita yang bergaya Yahudi jumlahnya sangat banyak. Makanya orang masuk di sosial media kalau nggak punya bekal ilmu, khawatir akan terbawa. Karena pengusung syubhat menampilkan seolah agama tapi bukan, itu banyak. Kalau kita nggak bisa ngeritik, nggak usah masuk ke sana. Nomor 3, pendorong penyimpangan. Kenapa mereka itu menyimpang? Kok semangat? Pendorongnya itu apa? 2, 1, menuhankan akal. Ujung-ujungnya ilmu filsafat itu yang mereka kejar-kejar. Yang kedua, mengikuti hawa nafsu. Ini pendorongnya, mereka menyimpang. Pertama, menuhankan akal. Kedua, mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga, menyembah dunia. Apa ketiga? Menyembah dunia. Sampai agama dikorbankan sepenting untuk dunia. Itu pendorong yang menyebabkan mereka itu menyimpang. Terakhir, keempat, mengajar apa boleh pulang mendapatkan oleh-oleh.
Pertama, bila itu dari Baitul Mal boleh. Yang kedua, sebatas saling tolong menolong, itu boleh. Karena sono butuh, sini juga butuh, akhirnya saling tolong menolong. Seperti itu hukumnya boleh-boleh saja. Tapi kalau memasang tarif, lek gelem semene yo tandang, ra gelem golek liyane, itu yang tidak diperbolehkan. Demikian yang kita kaji sore hari ini, 2 ayat 40 sampai 41 dari apa yang telah kita pelajari. Semoga Allah berikan ilmu bermanfaat untuk kita semuanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.